Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AI Channel, kita ketemu lagi pada kali ini. Kali ini kita akan membincangkan beberapa isu. Sebenarnya isu ini atau pembicaraan ini, topik pembicaraan kita ini cukup lama, beberapa waktu menjadi hangat, menjadi trending topik. Bahkan sekarang menjadi ramai lagi setelah Bang Rizal Ramli mengemukakan bangun ibu kota buat bangsa atau buat Beijing baru. Negara ini bukan pembangunan yang kita laksanakan dalam waktu yang katakanlah 4 tahun atau 3 tahun, 2 tahun, tetapi kita lakukan secara bertahap. Dan hari ini kita sebenarnya sudah memulai ke publik secara komprehensif tentang perlunya pemindahan ibu kota negara dari sisi ekonomi, sosial, efektivitas pemerintahan, termasuk mensosialisasikan tahapan-tahapannya dan skema pembiayaannya. Untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik, agenda ibu kota baru. Ini cukup menarik ini, karena ini menyangkut ibu kota baru, ya kan? Rencana pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke daerah Kalimantan Timur. Untuk itu mari kita baca berita yang dimuat di dalam Republik Merdeka yang dibuat tanggal 5 Oktober 2021 jam 17.20 dibuat dalam berita Republik Merdeka hari Selasa 5 Oktober 2021 jam 17.20 waktu Indonesia bagian Barat. Ini laporan dibuat oleh wartawan Jamaluddin Akmal. Ya, kita bacakan judulnya, Rizal Ramli, kita bangun ibu kota buat bangsa atau buat Beijing baru. Tujuan pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur harus dijelaskan secara gamblang, khususnya tentang siapa yang berkepentingan atas pemindahan ibu kota tersebut. Tokoh senior, ekonom senior Rizal Ramli saat bincang-bincang dengan anggota DPR RI, yaitu saudara Fadlizon, melalui video di akun YouTube-nya Fadlizon Official bertajuk Fadlizon PS Rizal Ramli, ibu kota baru buat rakyat kita atau buat Beijing baru. Senin tanggal 4 Oktober. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu mengingatkan bahwa banyak negara yang sudah memindahkan ibu kota. Di antara mereka ada yang berhasil dan banyak yang tidak berhasil. Jadi agak objektif ini Bang Rizal Ramli ini menyatakan ada yang berhasil dan banyak juga yang tidak berhasil memindahkan ibu kota ini. Yang berhasil yang di dekat kita itu adalah Malaysia, tetangga kita. Dari Kuala Lumpur memindahkan menjadi ibu kotanya ke Putrajaya. Jaraknya dekat, jaraknya bisa ditempuh dengan kendaraan, ya, jalan darat, ya kan, dengan hanya beberapa jam, 30 menit atau 45 menit atau 1 jam paling lama. Permasalahannya Indonesia akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur yang letaknya jauh dari Jakarta. Pemindahan itu memunculkan pertanyaan tentang siapa yang mau tinggal di ibu kota tersebut. Tidak mungkin, kata Rizal Ramli, pejabat bergaji pas-pasan tidak akan mau kecuali pejabat yang korup. Kedua, pembiayaannya bagaimana? Nah, di samping siapa yang menurut Bang Rizal Ramli itu yang akan menghuni ibu kota baru tersebut? Kalau petugas-petugas, karena ini memindahkan cukup banyak, ya kan, tidak hanya sesederhana mungkin pindah fisik saja, membangun gedung, ya kan, gedung-gedung, tapi juga memindahkan, ya kan, tidak hanya fisik, manusia-manusia, kementerian, ya kan, di kantor kementerian, di kantor kepresidenan, jangan-jangan juga di DPR juga seperti itu, pegawai DPR, ya kan, karena kan DPR perwakilan rakyat, BPK, ya kan, Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara. Nah, kalau ibu kota negaranya pindah, pasti ya pindah semua, dan ini memboyong begitu banyak orang seperti itu. Kedua, pembiayaannya bagaimana? Siapa yang membangun ibu kota baru ini? Sebagian pakaian anggaran. Yang kedua, mereka bilang nanti akan dibiayai dengan jual kantor strategis di Sudirman. Wah, ini menjual kantor-kantor strategis.
Kalau kantor-kantor itu punya nilai sejarah, bagaimana itu? Di depan Monas, kantor-kantor di strategis di depan Monas juga punya nilai-nilai historis dan nilai-nilai sejarah. Dijual, disewain sama swasta atau dipakai buat itu dan swasta, jelas Rizal. Perusahaan-perusahaan real estate besar tidak akan mau membuat real estate di Kalimantan Timur kecuali mereka terpaksa pindah ke sana. Berdasar amatannya, hal yang menarik dalam pindahan ini adalah keberadaan BUMN Cina yang berbondong ingin membeli tanah di situ dan ikut membangun ibu kota baru. Luar biasa ini. Ada BUMN Cina yang berbondong ingin membeli tanah di situ dan ingin membangun ibu kota baru tersebut. Tapi penghuninya siapa itu nanti, rakyat nggak mau pindah ke situ. Penghuninya ngundang lagi pasti pendukung dari RC buat jadi penduduk di situ. Bisa jadi ibu kota baru, tapi itu ibu kota Beijing baru, bukan ibu kota Republik Indonesia baru, kata Rizal. Luar biasa. Jika kondisi demikian benar terjadi, Menko Kemaritiman era Presiden Joko Widodo ini khawatir gubernur atau presiden Indonesia di kemudian hari berasal dari orang Indonesia, karena Undang-Undang Dasar kita, ya kan, pasal tentang syarat presiden itu sudah dicoret warga negara Indonesia asli itu. Kekhawatiran akan memuncak karena mereka dipastikan tidak akan takut di demo. Artinya rakyat mau mengeluh pun tidak bisa. Dengan demikian, Rizal meminta penjelasan dari Jokowi terkait siapa yang akan tinggal di ibu kota negara baru di Kalimantan tersebut. Pemirsa AY, sesungguhnya pemindahan ibu kota baru ini kan membutuhkan uang yang cukup besar. Beberapa waktu lalu kan sempat ditunda karena kita membutuhkan uang dalam rangka penanggulangan COVID-19. Yang anggaran COVID-19 itu sekarang kalau tidak salah sudah menembus angka 1.000 triliun lebih. Di samping masalah anggaran, di samping masalah ekonomi, tapi ada hal-hal yang bernilai historis di ibu kota ini. Itu jangan lupa, ibu kota Jakarta ini berbeda mungkin dengan ibu kota negara-negara lain yang tidak punya aspek historis. Kita di sini punya aspek historis, ya kan? Bagaimana merumuskan teks naskah proklamasi, ya kan? Bagaimana teks proklamasi itu dibacakan di Tugu Proklamasi, Sumpah Pemuda di ibu kota Jakarta ini juga. Jadi banyak-banyak nilai-nilai sejarah, nilai-nilai historis yang melekat pada bangsa ini ada di kota Jakarta yang tidak bisa dipindahkan sebagaimana memindahkan barang-barang ke tempat lain, karena itu menyangkut hal-hal yang sudah menjadi kekayaan historis kita, sudah menjadi ada juga yang disebut dengan mungkin cagar budaya dan lain sebagainya, sudah menjadi heritage, ya kan, sudah menjadi nilai-nilai kesejarahan itu. Jadi menurut saya setuju juga apa yang dikemukakan oleh Bang Rizal Ramli ini. Ini siapa sih sesungguhnya yang begitu ngotot betul, ya kan, ingin memindahkan ibu kota baru? Ada kepentingan apa sesungguhnya di balik kengototan ini? Jangan-jangan ada kepentingan-kepentingan yang terselubung dalam rangka untuk meraup keuntungan, dalam rangka untuk meraup renti yang dibalut dalam rangka membangun ibu kota baru. Ditambah lagi tadi apa yang dikemukakan oleh Bang Rizal Ramli, kalau betul ternyata membangun itu menggunakan APBN atau menjual aset-aset negara yang ada di Jakarta ini atau aset-aset pemerintah yang tadi saya kemukakan, apakah aset-aset itu bisa juga DPR nanti, padahal DPR itu punya peran sejarah, ya kan, dan gedung-gedung lembaga-lembaga negara yang lainnya. Jadi perlu kita menghimbau kepada kawan-kawan DPR, ayo kawan-kawan DPR, ya monggo ya kawan-kawan DPR untuk berpikir ulang, berpikirlah ke depan, jauh ke depan untuk bangsa ini. Kalau alasannya kemacetan itu kan bisa, kalau alasannya kemacetan itu bisa diatasi. Kan janjinya Presiden Jokowi juga pada waktu itu, dia akan lebih mudah menyelesaikan kemacetan itu kalau dia tidak lagi menjadi gubernur, menjadi presiden. Sekarang Jokowi presiden sudah menjabat 1 periode lebih seperti itu. Jadi oleh karenanya kalau hanya alasannya macet menjadi tidak resah, kecuali ada alasan-alasan yang terhubung di balik itu. Mari kita suarakan, ya kita dukung ya penolakan pembangunan ibu kota baru ini, dan kita minta kepada DPR untuk menghentikan pembahasan rancangan undang-undang ibu kota baru ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.